Sebuah ambulans yang membawa jenazah COVID-19 dihadang oleh warga salah satu lingkungan di Banjar Agung, Serang, Banten. Jenazah tersebut akan dimakamkan di tempat pemakaman umum dan warga khawatir tertular COVID-19. Sebuah ambulans membuat resah warga lingkungan Kelebut, Kelurahan Banjaragung, Serang, Banten. Ambulans itu membawa jenazah COVID-19 yang akan dimakamkan. Dan jalan menuju tempat pemakaman umum adalah melalui lingkungan warga. Warga berkeberatan. Beramai-ramai mereka mengadang ambulans. Alasan mereka takut tertular COVID-19. Karena warga itu ketakutan aja, karena orang meninggal ini kan COVID. Namanya orang kampung kan ketakutan. Biasanya kan kalau COVID itu biasanya ada tempatnya. Ternyata kan di pemakaman umum pribadi Kelapa Gading. Jadi warga itu karena namanya COVID itu kan takut jadinya. Wakil Wali Kota Serang pun turun tangan. Dengan didampingi pihak TNI dan Polri setempat, ia menjelaskan kepada warga tentang proses pemakaman yang memenuhi protokol kesehatan. Cuma ada pertanyaan dari beberapa masyarakat bahwa sejauh mana bahayanya ketika jenazah COVID itu dikuburkan di pekuburan masyarakat. Tapi alhamdulillah tadi ada Pak Kapolsek, ada tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat sini dan tokoh masyarakat perumahan Kelapa Gading yang sudah sama-sama ngasih pengertian. Dan alhamdulillahnya saya bersyukur malam ini tidak terjadi hal yang memang menimbulkan fitnah, dan kedua belah pihak juga alhamdulillah sudah saling memahami lah, tidak ada permasalahan. Warga akhirnya dapat menerima penjelasan tersebut. Ambulans pun dapat melintas dan jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum milik warga Kelapa Gading yang berdampingan dengan TPU warga Kelebut. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Kehadiran ambulans yang membawa jenazah COVID-19 membuat warga resah. Ini adalah kejadian di salah satu lingkungan di Serang, Banten. Kita akan tanyakan langsung kepada Wakil Wali Kota Serang yang juga Wakil Ketua Satgas Kota Serang, Subadri Usuludin, yang sudah bergabung bersama kami. Selamat petang, Pak Subadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subadri, mungkin bisa jelaskan mengenai ternyata masih banyak warga yang belum paham begitu dan masih khawatir jika kemudian ada ambulans yang masuk ke wilayah mereka lalu dimakamkan di TPU tempat mereka berada. Ini bagaimana penjelasannya, Pak Wakil? Iya, terima kasih Bang. Pertama, kejadian semalam itu cuma karena adanya miskomunikasi. Setelah saya ditelepon ada salah satu warga yang emang adanya penghadangan ambulan yang membawa jenazah COVID untuk warga kita. Cuma ada beberapa. Jadi ada miskomunikasi antara pengurus dengan masyarakatnya. Yang pada akhirnya alhamdulillah semalam kita berusaha berikhtiar untuk memediasi beberapa masyarakat di situ, kedua belah masyarakat, kedua belah keluarga besar, dan alhamdulillah bisa dikuburkan dengan protokol kesehatan yang full, dengan sebagaimana mestinya dikuburkan dengan protokol kesehatan. Pak Subadri, dari keterangan masyarakat di sana mereka mengatakan bahwa kita tidak diajak musyawarah dulu, kenapa tiba-tiba jenazah pasien COVID ini dimakamkan di TPU warga begitu, bukan TPU khusus COVID. Itu gimana Pak penjelasannya? Iya, siap. Pertama, emang pemerintah Kota Serang mempunyai 26 TPU warga yang emang dikelola oleh pemerintah Kota Serang. Dan pemerintah Kota Serang mempersilahkan silahkan pasien jenazah mau dikuburkan di mana sepanjang emang masyarakatnya mau menerima. Kenyataan yang ada terhitung dari semenjak adanya wabah di kita, dari 96 warga masyarakat kita yang meninggal dunia karena COVID, ya masyarakat kita kenyataannya terima saja. Semalam kejadiannya emang cuma karena miskomunikasi. Ada alasan beberapa masyarakat yang emang takut gara-gara dilalui jalan lingkungannya dilalui sama mobil ambulan.
Oleh karena itu kami beserta bersyukur semalam ada gugus tugas yang lain-lain dari TNI Polri juga berusaha untuk merelai warga, dan alhamdulillah masyarakat pun, warga pun bisa memahami itu, dan mudah-mudahan hal ini terakhir kejadian di kota kita karena memang cuma karena miskomunikasi. Gitu, Oke. Pak Farhad. Kalau memang ini karena miskomunikasi, lalu setelah dimediasi akhirnya bisa dimakamkan. Nah, apakah kemudian harus seperti ini terus, Pak? Takutnya nanti di daerah lain jika ada kejadian yang sama, harus mediasi lagi, harus komunikasi lagi. Ini bagaimana kemudian langkahnya agar kemudian masyarakat bisa paham bahwa ini hal yang urgent, hal yang darurat, dan harus memang dimakamkan? Sesuai apa yang tadi saya laporkan bahwa dari 96 warga kita yang meninggal dunia gara-gara dikarenakan COVID baru semalam yang emang adanya penolakan dari masyarakat. Dan saya yakinkan, saya selaku wakil ketua gugus tugas tingkat Kota Serang tidak ada permasalahan. Dibuktikan dengan semalam ketika kita berusaha menjelaskan kepada masyarakat, dan alhamdulillah masyarakat itu mau memahami dan mau menerima. Terus juga kenyataan semalam itu karena memang TPU warga komplek Permata Kelapa Gading emang letaknya bersamaan dengan TPU warga Kelebut itu sendiri, gitu. Cuma gara-gara miskomunikasi saja saya rasa. Dan insya Allah saya yakinkan di Kota Serang tidak akan terjadi apa-apa lagi. Oke, kalau yang dikatakan oleh warga Kelebut sendiri, apa sih yang menjadi ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, sehingga kemudian sempat menghadang dan juga sempat menolak? Ada ketakutan sebagian masyarakat, sebagian kecil masyarakat, ketika ambulan itu lewat, virusnya akan mendarat, akan mengenai masyarakat. Kami sadari itu semua. Kan tidak semua masyarakat yang mendengarkan sosialisasi edukasi ikhtiar pemerintah Kota Serang kepada masyarakat, mengasih pengertian kepada masyarakat bahwa seberapa jauh bahayanya ketika si jenazah COVID itu lewat dan yang lain-lain. Tapi kan tidak semua masyarakat menerima itu. Dan alhamdulillah, saya ulangi lagi, dengan dimusyawarahkannya antar masyarakat A dengan masyarakat B, kedua belah pihak pun juga bisa menerima itu. Baik, terima kasih Pak Wakil Wali Kota Serang sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Kita harapkan nanti ke depannya tidak ada lagi kejadian serupa mengenai hal seperti ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Farhad, terima kasih.